mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Kau sudah selesai menjalankan pertapaan untuk memiliki ajian Semar Mesem, Jail Singgi. Inilah saatnya kau harus mencari persyaratan yang kau janjikan padaku semula. Apakah malam ini aku harus mendapatkan sepasang bayi kembar wanita untuk persyaratan itu? Iya, malam ini juga kau harus mendapatkan korban yang aku butuhkan. Lihatlah di atas langit, bulan purnama bersinar begitu cerahnya. Tengah malam nanti, wujudku akan berubah sebagai siluman ular berkepala manusia. Tidak. Aku tidak mau menjadi murid siluman ular. Bodoh kau. Bodoh kau, Jail Singgi. Kalau kau tidak mau menjadi muridku, kau tidak akan bisa memiliki nilam cahaya selamanya. Baiklah. Ibu. Ibu. Jangan dekati ibumu. Ibu. Restu, kenapa dengan ibuku? Lihat wajahnya, Restu. Wajahnya berubah menyeramkan sekali. Matanya melotot begitu. Restu, kau dengar suara tadi kan? Suara tawanya tidak wajar. Jangan ganggu aku. Ibu, ini bidari, Bu. Ini bidari anakmu, Bu. Aku tidak punya anak. Ibu. Kau pikir aku ibumu? Aku seorang gadis yang tidak mempunyai suami dan anak. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-15 dengan judul Jeritan di Malam Purnama. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-9 ini didukung oleh Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Farah sebagai Nalar Ratih, dan Slamet sebagai Ki Gedeng Mukti. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Macan belang berwarna kuning keemasan itu bergerak dengan cepatnya membawa Nalar Ratih yang duduk di atas punggungnya. Macan belang itu melompat-lompat hingga membuat Nalar Ratih menjadi ketakutan. Di mana Nalar Ratih anakku? Aku sudah mencarinya cukup jauh. Bagaimana kalau anakku tidak aku temukan? Nalar Ratih. Ibu! Nalar Ratih. Nilam cahaya tersengat. Dari kegelapan muncul seekor macan belang. Di atas punggung macan itu, nampak Nalar Ratih duduk dengan riangnya. Ibu, ini Nalar, Bu. Nalar? Kau menaiki macan itu. Hati-hati anakku, berbahaya. Ibu jangan takut. Eyang tidak jahat. Eyang baik. Eyang juga kenal Ibu. Apa? Eyang katamu? Siapa yang kau maksud Eyang? Ini, Bu, macan ini. Inilah Eyang Nalar, juga kakek Ibu. Kakek Ibu? Ibu tidak mengerti maksudmu, anakku. Selamat bertemu cucuku Nilam Cahya. Kaukah yang bicara padaku? Kau bisa bicara. Suaramu seperti aku kenal. Akulah Ki Gedeng Mukti, kakekmu sendiri. Ampun kakek guru. Maafkan Cucunda. Cucunda sungguh tidak tahu kalau yang ada di hadapan Cucunda adalah kakek Cucunda sendiri. Jangan bersujud, cucuku. Bangunlah. Naiklah ke punggungku bersama anakmu. Kita kembali ke pondok kalian. Baik, kakek.
Nilam Cahya segera naik ke punggung macan belang kuning itu. Dan selanjutnya, secepat kilat macan belang itu melompat bagaikan terbang. Akhirnya tidak berapa lama kemudian, mereka tiba di pondok Nilam Cahya. Inilah pondok kami, Kek. Mari, Kek, silahkan masuk. Ayo, Eyang, masuklah. Iya. Macan belang itu merundukkan tubuhnya. Dan tiba-tiba, Ibu, Eyang berubah menjadi manusia. Eyang macan menjadi seorang kakek. Eyangmu adalah orang yang sakti, nak. Eyangmu itu kakek kandung ibu. Eyangmu dikenal di mana-mana dengan julukan Maung Sewu atau macan 1000 dari Gunung Sembung. Salam sembah sujud sebagai rasa hormat Cucunda, kakek. Iya. Salam sembah sujud Nalarati, Eyang. Bangunlah kalian. Duduk kembali seperti semula. Nampaknya ada persoalan yang sangat penting. Hingga kakek hadir menemui Cucunda. Tentunya yang ada di hadapan Cucunda adalah roh gaib kakek Ki Gedeng Mukti. Karena yang Cucunda tahu, kakek Ki Gedeng Mukti sejak lama tiada. Kakek Ki Gedeng Mukti sudah almarhum sejak Cucunda masih bayi. Kau benar, cucuku. Apa yang kau lihat pada diriku saat ini adalah perwujudan roh gaibku. Aku memang sudah mati sejak lama. Tapi aku mati sebagai jelmaan macan siluman. Aku membawa berbagai amanat yang dititipkan eyang gurumu, yaitu Ki Buyut Manguntapa. Beliau menugaskan aku untuk menemuimu. Kau pun sudah tahu, cucuku. Kakek ini adalah keturunannya yang ke-7 dari silsilah keluarga Ki Buyut Manguntapa. Jadi tidak salah jika kakek melanjutkan amanatnya itu. Jika boleh Cucunda tahu, di mana sekarang eyang guru Ki Buyut Manguntapa, Kek? Beliau berada di tempat kakek, di Goa Gunung Sembung. Jika diizinkan, amanat apakah gerangan yang kakek bawa? Saya ingin tahu sekali. Tidak ada salahnya. Karena segala amanat yang kakek bawa memang untukmu sendiri. Tapi tunggu dulu. tiba-tiba Ki Gedeng Mukti mulutnya bergerak-gerak membaca mantra. Dan selanjutnya, mulutnya meniup ke arah Nalarati yang tengah duduk di pangkuan Nilam Cahya. Apa yang dilakukan kakek Ki Gedeng Mukti? Dia meniup-niupkan mulutnya ke arah Nalarati. Aneh, mulutnya bagai menghembuskan angin. Aneh. Tiba-tiba Nalarati tertidur pulas, tersapu-sapu hembusan angin dari mulut Ki Gedeng Mukti. Ilmu apa itu? Cucuku, tidurkan dulu anakmu di dalam kamar. Baik, kakek. Nilam Cahya kemudian menggendong Nalarati yang tertidur pulas masuk ke dalam kamar. Tak lama kemudian, Nilam Cahya sudah kembali duduk bersila di hadapan Ki Gedeng Mukti. Kau merasa heran kenapa anakmu tiba-tiba tertidur tadi? Luar biasa, kakek. Ilmu hembusan angin apa yang kakek gunakan tadi? Itu adalah ajian sirep angin. Ajian itu bisa membuat siapa saja yang kita kehendaki tertidur pulas. Karena tadi sengaja membuat anakmu tertidur karena dia masih terlalu kecil untuk mendengar percakapan kita selanjutnya. Nalarati memang selalu ingin tahu, kek. Kakek mengerti. Anakmu itu cerdas, cucuku. Tapi nasibnya buruk sekali, kek. Kelahirannya membawa beban pribadinya sendiri. Anak itu bukanlah dari hasil perkawinan yang syah. Dia lahir dengan terpaksa karena akibat perbuatan laki-laki bajingan. Sampai saat ini,
Cucunda tidak pernah cerita tentang sebenarnya mengenai bapaknya. Cucunda selalu berbohong kalau bapaknya itu adalah Restu Singgi. Semua yang kau alami sudah terjadi, cucuku. Itu adalah suatu musibah kelangahanmu. Perjalanan hidup tidak selalu bersih dan lurus. Apalagi kau seorang wanita. Tapi sepanjang kau mau berusaha untuk memperbaiki diri, segalanya akan bisa berubah. Kakek yakin jodohmu yang sesungguhnya adalah muridku Restu Singgi. Benarkah begitu, kakek? Bersabar saja. Jodoh itu tidak kemana, cucuku. Kakek pun sangat setuju sekali jika muridku Restu Singgi bisa hidup bersamamu sampai akhir hayat kalian. Karena kakek tahu pribadi murid kakek Restu Singgi itu. Pemuda itu keras dengan cita-cita, bijaksana, baik dan jujur. Tapi dia lemah. Bukan lemah dengan persoalnya sendiri. Dia lemah karena budi baiknya yang tidak pernah bosan menolong orang yang sedang kesulitan, cucuku. Bukankah itu hal yang sangat baik, Kek? Sungguh baik hal itu. Hanya terkadang dia belum bisa memilih untuk memutuskan persoalannya sendiri. Sering dia terpengaruh atau bergantung pada yang dia sayangi, dia cintai, yaitu kau, cucuku. Apakah kakek tahu di mana Restu kini berada? Saya ingin sekali bertemu dengannya, Kek. Saya tidak bisa membohongi perasaan saya sendiri. Saya sangat mencintainya. Saya menyesal telah berpisah dengannya. Kau tidak perlu khawatir. Muridku Restu Singgi saat ini sedang mengemban tugas dari Eyang Guru kalian. Pada akhirnya, kalian akan bertemu juga, cucuku. Kalian akan hidup bahagia selamanya. Percayalah dan bersabarlah. Terima kasih, kakek. Saya sedikit agak tenang. Kakek juga mengerti perasaanmu, cucuku. Bukankah kalian seringkali bercakap-cakap tentang perkawinan? Tentang arti hidup berumah tangga? Ya, dalam perkawinan itu hanya ada satu kali, yaitu bercerai. Jika hal itu sampai terjadi, musnahlah segala kebahagiaan yang kalian ciptakan, cucuku. Untuk itu, kalian perlu persiapan yang matang. Membangun pengalaman hidup sebanyak-banyaknya. Agar kelak, jika kalian sudah hidup berdua, kalian sudah saling tahu mana yang harus dibuang dan mana yang harus kalian ambil. Tapi bagaimana dengan persoalan Cucunda dengan laki-laki bajingan yang sudah menghancurkan cucu? Laki-laki bernama Jaya Singgi itu, Kek. Semua itu terjadi karena musibah. Kalian tidak ada perkawinan yang sah. Laki-laki Jaya Singgi itu tidak ada hak untuk memilikimu. Dia tidak boleh saja mengakuimu sebagai istrinya, tapi itu hanya pengakuan. Oh, kakek rupanya sudah tahu persoalan Cucunda. Eyang Ki Buyut Manguntapa banyak cerita padaku, cucuku. Cucunda tidak tahu, Kek. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Adalah membesarkan Nalarati, merawatnya dengan baik, mendidiknya agar bisa mewarisi watak-watak seperti Cucunda. Bukan seperti laki-laki Jaya Singgi itu. Cucunda takut sekali, kakek. Apa jadinya kalau anak itu besar nanti tidak berguna? Apalagi
Apalagi dia tidak memiliki sebelah lengan kiri. Cucunda kasihan sekali dengan anak itu. Siapa yang ingin mengalami nasib seperti Cucunda ini? Cucunda juga tidak menginginkan. Sepertinya segalanya terjadi dengan terpaksa. Cucunda memang lemah. Itu artinya kau sudah menyadari segala kelemahan dalam hidupmu. Yang terpenting saat ini, kau harus bisa mawas diri, cucuku. Kakek akan menjagamu dan kakek akan mengajarimu. Terima kasih, kakek. Selanjutnya Ki Gedeng Mukti mengambil sebuah seruling dari balik jubah kuningnya itu. Terimalah seruling emas ini, cucuku. Inilah amanat yang dititipkan Eyang Gurumu, Ki Buyut Manguntapa pada kakek. Seruling ini harus kakek serahkan padamu. Kaulah yang jodoh memiliki seruling emas ini, cucuku. Terima kasih, kakek. Simpanlah baik-baik seruling itu. Satu ketika kau membutuhkannya, seruling itu adalah senjata ampuh untuk melemahkan siluman ular Gunung Ceremeh. Apakah ini pelet yang kakek maksudkan? Iya. Ular berkepala manusia itu masih saja belum puas membuat onar di muka bumi ini. Makhluk siluman ular itu masih dendam pada Eyang Ki Buyut Manguntapa dan juga keturunannya. Termasuk kau dan muridku Restu Singgi. Saya mengerti, Kek. Kukira cukup dulu. Kau istirahatlah. Hari sudah semakin larut malam. Biar besok kau bangun pagi dalam keadaan segar. Terima kasih, kakek. Cucunda tinggal dulu. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Apa yang kau perhatikan di bawah sana? Di bawah sana itu sepertinya sebuah desa ya, Bu? Iya, itu adalah desa Pleret. Jauh sekali. Jika kita akan ke sana, kita harus turuni bukit ini dulu. Eyang Ki Gedeng Mukti mana, Bu? Nilam Cahya dan Nalaratih tersentak. Keduanya kemudian melihat ke arah ke belakang. Seekor macan belang berwarna kuning keemasan sudah berdiri tegap di hadapan mereka. Itu Eyang, Bu. Oh, kakek. Apa yang sedang kalian perhatikan di tempat itu? Kami sedang melihat pemandangan pedesaan yang jauh di bawah sana. Desa Pleret. Mari kita masuk ke pondok. Ada sesuatu yang harus kakek sampaikan padamu, cucuku. Baik, Kek. Ayo, Nalarati. Cucuku Nilam Cahya, nanti malam adalah malam purnama. Saat mana bulan purnama itu muncul. Kau sudah tahu arti malam purnama itu? Itu pertanda siluman ular penguasa Gunung Ceremeh akan muncul mencari korbannya. Cucunda tidak tahu lagi tentang siluman ular Nini Pelet itu, kakek. Siapa Nini Pelet itu, Bu? Nalarati, kau dengarkan saja ya. Kalau begitu, Nalar mau main saja di depannya, Bu. Bagaimana, Kek? Ya, biarkan anakmu main di depan pondok. Tuh, Eyang mengizinkan, Bu. Iya, mainlah di depan. Tapi jangan terlalu jauh seperti kemarin ya. Iya, Nalar pergi dulu ya, Bu. Ayo, pamitan sama eyangmu. Eyang, Ya, Nalarati mau main dulu ya, Eyang. hati-hati cucuku. Dia sangat lincah, kakek. Cucunda sayang padanya. Begitu seharusnya sikap seorang ibu pada anak. Bisa diteruskan, Kek? Kabar terakhir yang aku terima dari Eyang Ki Buyut Manguntapa, bahwa Nini Pelet kini sudah tidak punya daya apa-apa lagi.
Dia sudah kembali dalam wujud asalnya sebagai ular berkepala manusia. Nini Pelet tidak bisa merubah kembali wujudnya menjadi manusia siluman. Kini Ki Rempah Mayit, suaminya yang membantu untuk mencarikan korban-korbannya sebagai persyaratan untuk merubah wujud Nini Pelet sebagai manusia siluman kembali. Cucunda kira ini adalah kesempatan kita untuk bisa menghancurkan Nini Pelet, kakek. Tidak semudah itu, cucuku. Hanya Eyang Ki Buyut Manguntapa yang tahu bagaimana caranya menghancurkan Nini Pelet. Nini Pelet akan musnah dan hancur jika kita berhasil mengambil sebuah tulang rusuknya. Karena itulah senjata ampuh untuk bisa memusnahkannya. Begitulah Eyang Ki Buyut Manguntapa memberitahu kakek. Cucunda juga sudah tahu, kek. Bahkan Restu pernah berusaha mendapatkan sebuah tulang rusuk dari jasad Nini Pelet. Tapi gagal. Itulah yang aku bilang. Tidak semudah yang kita inginkan. Tapi seruling yang kini kau miliki itu, kau bisa melemahkan kembali kekuatannya. Kakek akan membantu secara gaib. Dan nanti malam adalah saat yang tepat kau bergunakan seruling itu. Beratus-ratus tahun lamanya, seruling emas itu disimpan oleh Eyang Ki Buyut. Seruling itu hanya bisa digunakan oleh seorang wanita yang masih mempunyai keturunan dengan Eyang Ki Buyut Manguntapa. Sudah beberapa keturunan Eyang Ki Buyut tidak ada wanitanya. Dan dari kakeklah turunan yang ketujuh yang mempunyai keturunan wanita, yaitu kau, cucu. Jadi, nanti malam aku harus menggunakan seruling emas sakti itu, kakek? Iya, nanti malam adalah malam purnama. Kenapa kedua anak kita tangisnya tidak mau berhenti, istriku? Entahlah, Kakang. Sudah aku susui, tapi masih saja menangis. Tangisnya semakin keras. Coba kau tidurkan. Jep. Diam ya, sayang ya. Diam ya. Diam, sayang. Bagaimana, istriku? Mereka sudah tertidur pulas, Kang. Lihatlah, mereka nampaknya nyenyak sekali tidurnya. Barangkali anak-anak kita itu kelelahan. Iya, mungkin bayi kembar kita terlalu lelah. Sudahlah, aku harus berangkat ke sawah dulu. Hari sudah cukup siang. Aku berangkat ya, istriku. Jangan terlalu malam pulangnya ya, Kang. Tidak, aku akan cepat pulang jika sudah mengaliri air ke sawah kita. Hanya sebentar. Anda Aku sekarang berangkat masih sekarang ya. mendengarkan Sandiwara Radio Setelah Misteri Nini mengambil Pelet di peralatan channel sawah, Memori 80. Suami muda itu kemudian berangkat meninggalkan istrinya. Sementara istrinya kembali ke dalam kamar, dia kemudian membaringkan tubuhnya di samping bayi kembarnya yang tertidur pulas. Cepatlah besar anak-anakku. Kalian harus bisa menggantikan bapak kalian nanti. Walau sebagai petani. Keluarga kita memang berasal dari petani. Kelak jika kalian dewasa, kalian akan mewarisi sawah-sawah milik bapakmu itu. Tapi aku khawatir dengan kedua bayi kembarku ini. Kabarnya beberapa waktu yang lalu di desa Pleret ini terjadi sesuatu yang mengerikan pada keluarga Sulastri, keponakan Pak Dalil, kepala desa kami. Sepasang bayi kembar laki-laki Sulastri itu telah menjadi korban makhluk mayat busuk yang entah mana datangnya makhluk aneh menakutkan itu. Tidak, anak-anakku juga kembar. Mereka tidak boleh menjadi korban makhluk mayat busuk itu. Aku takut. Aku harus berusaha menjaganya. Mereka harus tetap hidup sampai dewasa nanti. Istri petani muda itu menjadi khawatir sekali akan keselamatan bayi kembar laki-lakinya. Memang pernah ada di desa Pleret itu tentang munculnya mayat busuk yang meminta korban bayi kembar laki-laki. Senja pun akhirnya tenggelam. Malam itu langit cerah, cahaya bulan menebar kemana-mana.
Anda malam sekarang itu masih mendengarkan adalah Sandiwara malam Radio Misteri purnama. Mini Pelet di channel Memori Sudah siap 80. cucuku. Sudah, kakek. Bagus. Arahkan segala pikiran dan perasaanmu jauh ke puncak Gunung Ciremai. Seolah kau membayangkan di hadapanmu lah Gunung Ciremai itu tegak menantang. Baik, kakek. Sudah saatnya cucuku. Tiuplah seruling emas saktimu itu. Baik, kakek. Terdengarlah alunan seruling dengan nada yang begitu indah dan merdu. Suara alunan seruling itu kemudian semakin terdengar keras. Sementara itu jauh di puncak Gunung Ciremai, alunan suara seruling itu bukan lagi terdengar begitu indah dan merdu, tetapi menggetarkan sekitar puncak Gunung Ciremai. Suara seruling itu bagaikan suara petir yang menghancurkan tempat itu. Berhenti cucuku. Lebih keras lagi kau tiup seruling itu. Jangan kau hiraukan suara teriakan Nini Pelet itu. Dia sudah tidak berdaya. Kencangkan seruling itu cucuku. Kencangkan lagi. Kencangkan lagi tiupanmu. Ayo kencangkan lagi. Tubuh ular berkepala Nini Pelet itu berguling-guling. Darah berwarna hijau mengalir dari kedua telinganya. Nini Pelet bangkit. Dia berusaha mengerahkan tenaga dalamnya. Nini Pelet berusaha melawan suara petir itu dengan kekuatannya yang tersisa. Walau sebenarnya dia sudah tidak bertenaga. Wajah Nini Pelet penuh dengan keringat. Matanya tiba-tiba memancarkan sinar merah.
Sinar merah itu memancar keluar goa. Dan sinar itu menembus pondok Nilam Cahya. Nilam Cahya. Oh, kurang ajar. Nilam Cahya terkulai lemah tidak berdaya terkena sinar merah Nini Pelet. Kekuatan Nini Pelet berupa angin dahsyat dan sinar merah itu kini menyerang pondok Nilam Cahya. Pondok itu menjadi merah bagaikan terbakar api. Ki Gedeng Mukti dengan sigapnya menghentakkan kedua telapak tangannya ke tubuh Nilam Cahya. Sepasang tapak tangan Ki Gedeng Mukti menempel di bagian belakang tubuh Nilam Cahya. Dan tiba-tiba, Nilam Cahya terbangun, kembali duduk bersila. Ki Gedeng Mukti semakin mengerahkan tenaga dalamnya yang diarahkan ke tubuh Nilam Cahya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit kalpanak, dan obat sakit mah Proma di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80.